Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan kembali bersemangat ya untuk beraktivitas. Dan juga ada yang berlibur, semoga di hari ini kembali bisa bersemangat untuk bekerja. Kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show bincang hari ini, pemirsa, di edisi Selasa 17 Mei 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Atau Anda mau mengupdate informasi melalui website Sultan TV, ini bisa langsung diunduh melalui Play Store aplikasi Sultan TV untuk mengupdate informasi seputar Banten dan juga nasional. Pemirsa, beberapa waktu lalu Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini bertemu dengan Elon Musk yang memiliki Tesla begitu ya. Nah, ini banyak sekali yang memperbincangkan dan juga banyak yang berspekulasi serta berharap bahwa pertemuan dengan Elon Musk ini bisa membuahkan hasil yang baik tentunya, misalnya berinvestasi atau mungkin ada beberapa kerjasama yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan juga dengan Elon Musk. Kita sudah tergabung di line Zoom meeting kita bersama dengan pengamat ekonomi selaku dosen pasca sarjana juga, dan beliau juga penulis, ada Bapak Dr. Sutisna Muhari SEME. Assalamualaikum Pak Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Alhamdulillah. Mbak Dea, sehat? Sehat juga Bapak. Ini masih suasana lebaran, minal aizin wal faizin ya Pak. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima ya. Ya Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala. Amin. Bisa bertemu lagi nanti di Ramadan tahun depan ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak sudah mau membersamai Sultan TV kembali ya Pak di talk show bincang hari ini. Ini ada hal yang menarik Pak. Bapak Presiden ketika ke Amerika Serikat tidak hanya bertemu dengan pejabat di Amerika Serikat, namun juga bertemu dengan Elon Musk. Nah, ini mungkin pendapat Bapak seperti apa pertemuan Bapak Presiden dengan yang memiliki Tesla ini Pak? Silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Dea ya. Jadi begini, saya sebelum menjawab itu, saya akan memberikan background dulu ya mengenai bisnis Elon Musk ya, yaitu Tesla, itu berupa mobil listrik. Jadi yang saya dengar informasinya bahwa Elon Musk itu akan membangun pabrik baterai lah ya, baterai litium yang digunakan untuk mobil listrik ya, mobil elektrik. Nah, background yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bahan baku dari baterai litium itu adalah ferronikel atau nikel yang sudah diolah melalui smelter ya. Kemudian industri smelter ferronikel di Indonesia ini kan pemainnya, kalau yang nasional kan Aneka Tambang yang dia memproduksi pabriknya di Pomala di Sulawesi Tenggara. Kemudian itu kapasitas hanya 27.000 ton per tahun. Nah, kemudian smelter yang terbesar itu adalah dikuasai oleh asing, terutama Cina, dengan kapasitas 300.000 ton per tahun, dan yang satu lagi 600.000 ton per tahun. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah bahwa mengapa Presiden kan gitu ya, Indonesia lah melalui Menko Marinvest Pak Luhut Binsar dan sampai Presiden turun tangan untuk mendatangi Elon Musk kan begitu ya. Itu kan jadi ada tanda tanya besar gitu loh. Ada sampai segitunya gitu ya. Bahkan Presiden turun tangan untuk membujuk lah dan untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan informasi yang saya sampaikan tadi, ya, jadi nampak seperti marketernya, jadi Presiden Republik Indonesia itu jadi semacam apa ya, mencari pasar untuk hasil smelter ferronikel di Indonesia yang notabene itu dikuasai oleh asing, itu mencapai 70%. Gitu.
Oke. Tapi Itu dari kira-kira. oke. Tapi dari pertemuan Bapak Presiden bersama dengan Elon Musk ini, apakah sesuatu hal yang cukup positif untuk kita tanggapi atau seperti apa, Pak? Karena mungkin tadi kalau Pak Sutisna bilang, ini kok sampai sebegitunya, tidak ada mungkin harusnya sih ketemu cukup dengan menteri kabinetnya saja barangkali ya, Pak ya. Tapi ini Presiden langsung turun Iya, tangan. iya. Iya, tentu harapannya positif tentu saja ya. Mhm. Karena bagaimana Indonesia memerlukan investasi asing. Karena secara secara postur APBN di Indonesia itu kan tidak memungkinkan untuk melakukan investasi. Salah satu caranya yang paling mungkin dilakukan adalah menarik investor asing atau melakukan pinjaman luar negeri untuk membangun industri dalam negeri atau membangun infrastruktur dan lain-lain. Tetapi kondisi saat ini kan hutangnya sudah terlalu besar ya. Jadi agak kesulitan nampaknya kalau kalau kita harus menarik lagi hutang dari luar negeri untuk investasi. Jadi itu salah satu cara yang paling baik adalah menarik investasi asing, gitu ya. Cuman masalahnya kan PMA juga punya punya apa? Tadi dilihat dari positifnya tentu positif ya. Pertama tentu nanti akan menyediakan kalau berhasil ya, nanti kita coba lihat apakah nanti akan berhasil atau tidak ya. Tapi sekarang kita lihat kalau berhasil, pemerintah Indonesia tentu akan mendapatkannya adanya kesempatan kerja. Ya, kalau Tesla yang investasi di Indonesia, saya kira banyak kesempatan kerja yang disediakan lah ya begitu untuk tenaga kerja Indonesia. Kemudian yang kedua itu menghasilkan pendapatan negara berupa pajak kan Ya. begitu dari pajak perusahaan dan lain-lain. Kemudian yang penting adalah kalau Tesla berhasil berinvestasi di Indonesia itu akan menarik investor lain yang berkaitan dengan produk mobil elektrik, mobil listrik gitu. Jadi misalnya produsen part tertentu misalnya apapun itu juga mungkin akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Itu dampak positifnya pasti banyak dan kita berharap bahwa memang Elon Musk ya, dengan Teslanya dia bisa berinvestasi di Indonesia. Mhm. Oke, menurut Pak Sutisna sendiri, mengapa kemudian Bapak Presiden ini memilih Elon Musk atau mungkin sebagai apa membidik investornya? Mengapa dari sekian mungkin pengusaha-pengusaha yang lain yang berada di Amerika Serikat misalnya, kenapa kemudian Elon Musk yang dipilih oleh Bapak Presiden? Iya, seperti saya jelaskan tadi, Hmm. pertama untuk industri mobil listrik, ya itu Elon Musk itu memang yang pertama lah ya di Amerika dia membangun industri mobil listrik dan itu brandnya luar biasa bagus lah, positif ya gitu. Yang kedua, mengapa mencoba menarik sedemikian rupa Elon Musk untuk investasi di Indonesia? Itu karena tadi Indonesia itu penghasil ferronickel ya besar lah, terbesar di Indonesia ya proporsinya menguasai hampir 27% market share di nikel ya. Jadi ini menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan buat presiden sampai sedemikian. Jadi nanti diharapkan industri nikel di Indonesia makin berkembang. Hasil produksi dari beberapa perusahaan walaupun itu penguasaannya 70% asing itu bisa diserap oleh pasar itu. Mhm. Gitu. Oke, baik. Kalau kita lihat sendiri juga, Pak, mungkin ada setidaknya ada 3 perbincangan yang kemudian dilakukan oleh Jokowi dan juga Elon Musk yang kemudian ini menjadi sorotan. Bahkan kemudian katanya ini dilakukan dalam rangka diskusi ya, Pak, tadi kerjasama dengan Elon Musk dan ini akan Ya. diagendakan Elon Musk akan datang ke Indonesia nanti. Nah, kalau Bapak lihat sendiri, apakah ini auranya sudah cukup positif dan sudah keberterimaan Elon Musk ketika Bapak Presiden mendatanginya seperti apa sih, Pak? Ya, terlepas dari apa ya, dari dress code, gestur dan lain-lain ya, Hmm. dari apa yang dilakukan oleh Elon Musk dan Presiden Jokowi gitu, ya itu kalau benar datang ke Indonesia itu berarti indikasi yang positif tentu saja ya. Walaupun sebetulnya katanya waktu itu saya pernah mendengar
informasi bahwa Menko Marinvest, tim Tesla itu sudah pernah semacam survei lah ya ke Morowali, di mana di situ adalah tempat adanya pabrik smelter ya untuk ferronikel gitu. Dan kalau jadi itu hal yang positif dan sinyalnya menjadi sangat menguntungkan buat Indonesia. Tetapi ini kan jadi tarik ulur ya. Itu pertama mari kita coba lihat kronologisnya. Pada tahun 2020 itu kan Presiden berkomunikasi dengan Elon Musk melalui telepon dan menawarkan investasi di Indonesia. Kemudian setelah itu ada semacam pernyataan dari Menko Marinvest bahwa pernah kita bukan banana republik ya, jadi menunjukkan bahwa Elon Musk itu memberikan semacam syarat yang banyak begitu agar dia bisa berinvestasi di Indonesia. Kemudian akhirnya Pak Luhut itu datang kan ke Amerika menemui Elon Musk beserta tim, dan hasilnya kemudian diakhiri dengan bertemunya Presiden Jokowi dengan Elon Musk. Jadi kalau sampai Elon Musk datang ke Indonesia, itu kemungkinan besar itu investasi akan jadilah. Oke, baik, kita berharap bahwa ini menjadi sesuatu hal yang baik ya Pak ya, karena diagendakan ini akan datang pada bulan November. Ini tentunya kita harapkan ada kerjasama yang baik antara Bapak Presiden dan juga Tesla begitu di Indonesia. Bapak, kita harus rehat terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak di segmen kedua. Nanti kita akan masih membincang soal bagaimana kemudian kalau misalnya Tesla betul-betul bisa di Indonesia, apa saja kemudian potensi nanti yang bisa dikembangkan bersama dengan Tesla. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.